Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita sedang membicarakan potongan ayat-ayat dari surah Al-Kahfi, mulai dari ayat 32 sampai dengan ayat 37. Yang di dalam ayat-ayat itu terdapat satu cerita yang pernah terjadi di masa lalu, ya, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW atau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah ceritakan kepada kita dengan firman-Nya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini kisah tentang dua orang yang diceritakan oleh Allah. Di zaman dulu ada dua orang yang Allah beri kepada salah satu dari keduanya, yaitu diberi dari dua orang yang bersahabat ini. Ada yang mengatakan dua orang ini bersaudara, kakak adik. Ada yang mengatakan dua ini orang lain. Ya, ini sama-sama orang Yahudi, tapi bukan saudara, bukan sahabat. Cuma dari dua orang Yahudi ini, yang satu masuk Islam, yang satu tidak masuk Islam. Yang tidak masuk Islam itu yang kaya. Yang masuk Islam itu yang miskin. Jadi ya begitu memang. Orang sulit menerima Islam kalau dia kaya. Rata-rata begitu. Orang sulit menerima Islam kalau dia punya kedudukan tinggi, kedudukan sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Tapi orang yang miskin, orang yang bukan siapa-siapa, itu biasanya lebih mudah menerima ajaran Al-Quran ini, ajaran Islam ini. Ya. Jadi diberilah salah satu dari dua orang tadi dua buah kebun anggur, dan Allah kelilingi lagi kedua kebun anggur tadi dengan pohon-pohon kurma. Sepanjang kebun tadi dikelilingi kebun kurma. Kemudian Allah menjadikan bagi kedua kebun tadi ada lagi ladang. Jadi betul-betul kaya raya ini. Lalu dia mengatakan, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Allah bercerita lagi, ya, bahwa itulah dua kebun yang memberikan, menghasilkan, mendatangkan buah-buahan dari kebun-kebun anggur tadi mendatangkan hasil. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidaklah dia berkurang darinya, tidak pernah berkurang hasilnya syai'an sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami alirkan, kami pancarkan khilalahuma, di sela-sela kedua kebun itu, nahara. Jadi Allah betul-betul memberi nikmat yang luar biasa kepada orang kafir ini. Kebun kurma yang dimilikinya ini kan yang menumbuhkan itu Allah. ada di tanah, di bumi,
Yang bikin bumi itu Allah, yang bikin tanahnya itu Allah. Mereka taburi biji-biji anggur barangkali. Ya Pak Nanang, kalau nanam anggur biji apa pohon? Apa batang? Di stek. Enggak ada ceritanya bijinya sebar itu enggak ada. Hah? Bisa juga. Nah, ya. Ya, jadi yang bikin tanahnya itu Allah, lalu mereka tanami anggur, mereka tanami kurma, mereka tanami macam-macam ya, ladang. Ini yang menumbuhkan tanaman ini kan Allah. Yang menghasilkan buah-buahan dari anggur-anggur tadi, pohon-pohon anggur tadi atau pohon kurma tadi, itu kan juga Allah. Ya. Sudah begitu, di sela-sela kebun tadi ada lagi sungai. Jadi pokoknya lengkap. Masalah pengairan sudah nggak perlu lagi dirisaukan. Subur itu kebun itu. Nah, padahal kalau cerita ini betul mengenai 2 orang Yahudi yang tinggal di Madinah, berarti kebun ini ada di Madinah. Dan kota Madinah itu kita tahu adalah lagi umroh atau pergi ke mana gitu nanti sudah diajak piknik ke kebun ya Pak ya, kebun di Madinah sana. Kebun anggurnya subur itu, buahnya manis-manis. Nah, itu kan yang menumbuhkan pohon-pohonannya Allah, yang buat pohon-pohon tadi berbuah juga Allah. Udah begitu sungainya sudah enggak perlu mikir lagi. Ya jadinya nyaman sekali nih orang itu. Makanya Allah mengatakan di belakangnya, Allah bercerita, wa kana lahu samar, dan ada lagi miliknya buah-buahan yang lain. Itu kalau samarun diartikan buah. Tapi sebagian mufasir, sebagian ahli tafsir mengatakan samarun ini malun. Wa kana lahu malun, dan ada lagi untuk dia, ada lagi dia mempunyai malun, harta yang banyak. Kebunnya banyak, hartanya banyak, duitnya banyak itu loh, emasnya banyak, peraknya banyak kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang duitnya banyak. Masih ada lagi hasil-hasil yang mereka punyai. Dan itu di Indonesia yang begitu itu juga ada orang seperti itu. Tuh, yang sekarang menjadi satu perusahaan besar, PT SM. Nah, itu. Apa itu SM? Ya terserah kamu mau memanjangkan apa karepmu. Saya enggak mau kasih tahu. Nah, itu punya kebun sawit, punya macam-macam, punya bank. Oh, apalagi punya apalagi itu. Pokoknya duitnya banyak gitu. Ya. Wa kana lahu samar, dan ada lagi miliknya harta yang banyak. Faqala, lalu dia pun berkata li sahibihi, kepada temannya, kepada sahabatnya. Kalau Allah berfirman di sini kepada sahabatnya, berarti ini 2 orang yang bersahabat, yang bukan bersaudara. 2 orang yang berteman. Itu. Maka berkatalah yang kaya kepada temannya yang miskin, wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang berbicara dengannya. Ya, berbicara yuhawir itu berbicara memamerkan. Memamerkan itu sebetulnya enggak apa-apa dalam rangka menunjukkan nikmat Allah. Tapi jangan ngomong begini nih. Nah, ini yang dilarang ini di belakangnya ini. Wa huwa yuhawiruhu, dan dia sedang berbicara dengannya, dengan temannya yang miskin. Dia bilang begini, ana aktsaru minka malan, aku ini yang lebih banyak dari kamu hartanya. Nah, tidak bilang begitu, saya ini lebih banyak hartanya dari kamu. Ya, ini yang buat orang jadi sombong. Jangan bilang begini di depan orang miskin lagi kamu menceritakan tentang hartamu. Ini menyakitkan hati. Udah begitu dia nggak ngasih lagi kepada orang yang miskin. Pamer nggak apa-apa, tapi kamu kasih yang miskin itu. Nah, baru kamu berkurang dosanya dengan sedekahmu itu. Ya gitu ya.
dia bukan hanya memamerkan hartanya dengan tanpa memberikan kepada si miskin tadi, harta sebagian dari hartanya, malah mengatakan lagi wa a'azzu nafaro, dan lebih mulia kelompoknya. Nafaron, sekelompok orang, teman-temannya. Teman-temanku ini juga begitu, a'azzu, lebih mulia daripada teman kamu. Temanku itu, pejabat-pejabat tinggi temanku, karena dia pengusaha sugih. Dan pengusaha kaya kan rata-rata begitu. Teman-temannya ya pejabat-pejabat. Gak mau dia berteman dengan kerucuk-kerucuk gitu. Kalau berteman dengan maaf dengan polisi, ya komandannya itu Pak Sugeng gitu. Jadi dia kalau berteman dengan polisi ya dengan komandannya. Nah, anak buahnya ya dapat sedikit-sedikitnya aja komandannya. Ya, lebih mulia lagi kelompoknya. Nah, waktu dipameri begitu, si laki-laki tadi, temannya yang miskin atau sahabatnya tadi mengatakan begini, setelah Allah bercerita tadi, dilanjutkan lagi dengan kalimat ini, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Wadakhala, dan masuklah dia jannatahu, ke dalam kebunnya, wahwa, dan dia zalimun, orang yang zalim, menzalimi, li nafsihi, kepada dirinya. Jadi dia orang ini disebut oleh Allah orang yang menzalimi dirinya. Kaya tapi menzalimi dirinya. Kenapa kok kaya tapi menzalimi dirinya? Karena dia diberi kekayaan oleh Allah, dia tidak mau beriman. Tuh, itu menzalimi dirinya. Beqala, berkatalah dia, ma'adunnu antabidahadihi abada. Aku tidak menyangka bahwasanya akan binasa kebun ini selama-lamanya. Jadi menurutku kebunku ini akan terus berbuah selama-lamanya, gak akan pernah binasa. Dia yakin itu dengan itu. Lalu berikutnya dia ngomong lagi, wa ma adunnu sa'ata qa'imah, wa ma, dan tidaklah aku menyangka as-sa'ata, hari kiamat itu, qa'imah, terjadi. Nah, aku tidak percaya bahwa hari kiamat itu akan datang, akan terjadi. Wala irruditu, dan sungguh jika aku dikembalikan, kalau betul terjadi kiamat dan aku akan dihidupkan kembali, kata dia, aku akan dihidupkan kembali ila Rabbi, kepada Tuhanku, la ajidanna, sungguh aku akan mendapatkan khairan minha, yang lebih baik dari semua ini, munqalaba, sebagai tempat kembali. Kalau aku nanti menurut keyakinanmu akan mati seperti kamu, kemudian dihidupkan lagi dan akan sampai di surga atau di akhirat sana, nanti di akhirat aku akan dapat juga harta yang seperti ini juga. Dia keyakinannya begitu. Ya. Lalu temannya ngomong di ayat yang ke-37. Qala lahu sahibuh, berkatalah kepada dia sahabatnya, temannya, wa huwa, dan temannya yang miskin ini, dia ini yuhawiruhu, sedang berbicara kepadanya. Nah, waktu dia sedang berbicara kepada si kaya tadi, si miskin berkata begini, akafarta, apakah engkau kafir, engkau mengingkari, billadzi khalaqaka, kepada yang telah menciptakan kamu. Apakah kamu kafir, ingkar kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kamu, min turab, dari tanah, tsumma, kemudian, min nutfah, dari air mani, tsumma, kemudian, sawwaka, dia telah menyempurnakan kamu, rajulan, sebagai laki-laki, laki-laki yang sempurna, sudah gagah, badanmu besar gagah, wajahmu tampan, hartamu banyak, sempurna kamu sebagai laki-laki. Itu semua datang dari Allah. Tapi kamu tidak mau beriman. Coba kamu beriman, kamu jadi orang yang lebih mulia lagi. Kaya
dimuliakan oleh Allah dengan harta dan kedudukan. Beriman, tambah mulia lagi, malah mengangkat derajatmu berkali-kali lipat. Lalu si miskin berkata kepada si kaya, lakinnahu Allahu Rabbi, akan tetapi dia Allah itulah Rabbi, Tuhanku. Kamu tidak percaya kepada Allah kan? Tidak, kamu kafir kepada Allah. Aku ini orang yang percaya bahwa dia Allah itu adalah Tuhanku. Wala usyriku, dan tidaklah aku akan menyekutukan birabbi, kepada Tuhanku, ahadan, satu pun. Jadi aku tidak akan menyekutukan ahadan, seorang pun, birabbi, dengan Tuhanku. Aku tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Tidak akan mengatakan bahwa Allah itu punya sekutu. Aku tidak akan berkata begitu. Aku tidak percaya bahwa Allah itu perlu sekutu. Nah, lalu dia menasihati si miskin, menasihati si kaya begini. Walaula idz dakhala jannataka qulta ma sya'allah, Allahu la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walada, wa asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatik wa yursila 'alaiha khusbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqo. Tuh pada ayat yang ke-40 yang kemarin tuh kan sampai pada apa kemarin? Sampai ayat 37 kan? Jadi mulai dari ayat yang 38 tadi, si miskin berkata kepada si kaya, ya, akan tetapi aku ini adalah orang yang meyakini, yakin, tidak seperti kamu yang kafir, yang mengingkari. Aku ini orang yang punya Tuhan. Huwallah, dia Allah itulah Rabbi, Tuhanku. Wala usriku bi rabbi ahada. Terus si miskin menasihati, ya, walaula, dan kenapa tidak, idz dakhalta, ketika engkau telah masuk, jannataka, kebunmu, ketika engkau telah memasuki kebunmu, kulta, engkau kenapa tidak berkata masyaallahu la quwwata illa billah. Kenapa kamu tidak mengatakan begitu ketika masuk kebunmu? Masya Allah, kelihatan. Jadi ini pelajaran dari Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan Masya Allah. Gitu Pak. Lihat anak kita tiba-tiba datang, Bapak Ibu lihat ini rapotnya, ini nilainya saya pulang sekolah nih tadi nih Bu Pak. Dipamerkan kepada orang tuanya. Ulangan ujian anak-anak SD itu pulang sekolah lapor pada ibunya, bapaknya. Dapat berapa nak nilaimu? 100. Kalau di sekolah anakku, cucu-cucuku itu nilai 100. bukan 10, 100. Kalau enggak 90, kalau enggak 80 gitu. Pamer. Nah, ketika kita melihat anak kita senang begitu, kita bilang Masya Allah nak, pintarnya, alhamdulillah, pintar kamu nak. Nah, gitu loh. Nah, sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan begitu. Nah, ini si miskin mengatakan kepada si kaya, kenapa engkau ketika memasuki kebunmu kamu kok tidak berkata Masya Allahu la quwwata illa billah. Ya, Masya Allah, ini semua adalah apa yang Allah kehendaki. Semua ini adalah kehendak Allah. La quwwata illa billah. La quwwata, tidak ada kekuatan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Jadi semua kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita bisa kuat karena Allah yang ngasih kekuatan kepada kita.
Melalui apa? Melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum, melalui ya Allah ciptakan kamu punya otot yang kuat, punya tulang yang kuat, gak gampang keropos, gak kena rematik, ya, punya otot yang kuat, gak kena asam urat dan sebagainya. Jadi tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu si miskin ngomong lagi kepada si kaya begini, intaroni jika engkau melihat aku, ana aqalla minka, aku lebih sedikit dari kamu, malan hartaku, wawaladan dan anakku. Kalau engkau wahai temanku, wahai sahabatku, melihat diriku ini lebih sedikit hartanya maupun anaknya daripada kamu di dunia ini, fasa maka mudah-mudahan, kata si miskin tadi kepada si kaya, Rabbi Tuhanku, ayu tiani, bahwa dia akan memberi kepadaku khairan yang lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu, wa yursila. Nah, ini kata-kata ini jadi perbedaan pendapat, ya. Wa yursila, bentuk kata, untuk fiil atau kata kerja di sini, yursila. Ini kan bentuk fiil mudhari mansub. Berarti wa ini kembalinya ke sini. Nah, ini ada huruf nasab, huruf yang menasobkan fiil maupun isim yang di belakangnya. Ya, jadi baliknya wa dan gitu, asa mudah-mudahan, Rabbi Tuhanku, an bahwasanya dia, yursila akan mengirim, alaiha kepadanya, kepada kebun milikmu ini, husbanan, azab. Husbanan asalnya dari kata hasabah, hisaban, perhitungan. Mudah-mudahan Allah Tuhanku akan mengirim kepada kebun kamu ini husbanan minas sama. Husbanan minas sama, apa kata para ulama? Ya, kita lihat tafsir yang kemarin, tafsir Ibnu Abbas, ya. Ayat berapa itu tadi? Nah, ini. Yang ini, ya. Walaula idz dakhalta, dan kenapa tidak ketika engkau masuk, fahalla dakhalta, maka kenapa tidak kamu masuk, jannataka kebunmu, bahasa apa? Bustanika, kebun kamu bustanaka. Kenapa kamu tidak masuk ke dalam tamanmu, kebunmu ini? Kulta, ketika kamu masuk kamu berkata, kenapa kamu tidak berkata Masya Allah? Maksudnya Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, maksudnya hadza minallah, ini semua dari Allah ini. Kenapa kamu tidak mengakui seperti itu? Ya, kenapa kamu tidak bilang Masya Allah, ini semuanya dari Allah? Laisa minni, bukan dari aku. Bukan aku yang bisa buat kebun seperti ini nih. Allah semuanya ini yang bikin. Kenapa kamu tidak mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadza bi quwwatillah, ini semua hartaku, kebun-kebunku, ladangku, semuanya ini bisa terwujud bi quwwatillah, dengan sebab kekuatan Allah. La bi quwwati, tidak, bukan karena kekuatanku. Maksudnya begitu. Lalu ngomonglah dia begini, intaroni ana aqalla minka malan wa walada, jika kamu melihat aku lebih sedikit dari kamu harta dan anaknya. Ya, dikatakan begitu, tidak diterangkan ini oleh ahli tafsir, ya. Kalau aku ini kamu anggap orang yang lebih sedikit dari kamu harta dan anaknya, itu kan fid dunya, di dunia ini.
Aku memang lebih sedikit dari kamu di dunia ini hartaku, lebih sedikit anakku sedikit, enggak sekolah. Anak kamu semuanya, anak kamu banyak, semuanya sekolah dan semuanya jadi orang. Enggak ada yang jadi monyet. Jadi orang semua. Ya, ada yang jadi sarjana ini, ada yang jadi sarjana itu, pokoknya jadi orang-orang, jadi pengusaha lah, semuanya dibanggakan. Dia bangga dengan semua itu. Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah, dia kufur. Ya, mengingkari, kufur nikmat kepada Allah. Nah, lalu kata si laki-laki tadi, fa rabbi, maka mudah-mudahan Tuhanku. Ini yang ngomong Allah. Si laki-laki tadi berkata mudah-mudahan Tuhanku. Lalu Ibn Abbas menerangkan, wa asa minallahi wajibun. Dan kata-kata asa kalau itu yang ngomong Allah, hukumnya adalah wajib. Jadi maknanya fa'asa, maka pastilah Rabbi, Tuhanku, wajiblah Tuhanku, ayu tiani, bahwa dia akan memberi kepadaku karena aku di dunia ini beriman, walaupun aku miskin, hartaku sedikit, lebih sedikit daripada kamu, aku tidak punya banyak anak buah kamu banyak, pengikutmu banyak. Tapi aku yakin Tuhanku akan memberi kepadaku, ayu tiani, bahwa Tuhanku akan memberi kepadaku fil akhirati, di akhirat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, orang-orang beriman itu yakin nanti di akhirat akan diberi oleh Allah. Yang apa? Yang akan diberikan oleh Allah apa? Khairon, yang lebih baik, min jannatika, daripada kebunmu, min bustanika, daripada taman-tamanmu, kebun-kebunmu, fit dunya, yang ada di dunia ini. Wa yursila, dan mudah-mudahan Allah Tuhanku akan mengirim alaiha, kepadanya. Alaiha maksudnya ala jannatika. Jadi ha ini kembalinya kepada jannatika, kebun kamu. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengirim kepada kebunmu husbanan. Husbanan Ibnu Abbas menafsirkannya naron. Mudah-mudahan Tuhanku akan mengirim ke kebunmu ini api, gitu. Didoakan jelek ini. Jadi mendoakan jelek itu menurut ayat ini boleh. Tapi yang didoakan orang yang sesuai, yang jangan orang baik didoakan jelek, jangan. Orang jelek didoakan jelek. Orang kafir didoakan jelek boleh. Nah, kembali ke sini ya. Makanya si miskin tadi mendoakan si kaya ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengirim kepada kebun kamu ini api, biar terbakar kebun kamu ini. Ya, api minas sama, dari langit, fatus biha, maka jadilah kebun kamu ini soi, dan tanah yang gundul, zalakon, yang licin. Jadi tanah luas, dari kebun tadi menjadi tanah lapang. Gak ada lagi kebunnya, sudah jadi tanah yang luas. Dan zalakon, licin. Yang karena terbakar semua sudah. Nah, ini doa si miskin kepada si kaya yang sombong, didoakan biar kebunnya dibakar. Lalu apa yang terjadi, Pak? Pada ayat berikutnya, au yusbiha, atau mudah-mudahan Allah akan mengirim, atau au yusbiha, atau mudah-mudahan kebun kamu ini akan menjadi ma'uha, airnya, air yang mengairi kebun kamu ini, sungai yang ada di antara dua kebun anggur tadi, mudah-mudahan Allah menjadikan airnya ghauron, surut, masuk ke dalam tanah. Falan tastati alahu tolaba, falan, maka tidak akan tastati engkau mampu, lahu untuknya, tolaban, menuntut, mengharapkan. Ini ayat 38 sampai ayat 41 ini oleh Kementerian Agama RI diartikan seperti ini, Pak. Ini ya. Walakinna huwallahu rabbi, ya. Terus wala usriku bi rabbi ahada,
tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Terus walaula izdakhalta jannataka, ya tadi itu ayat 39, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Nanti ada hadis yang dimuat oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kita kalau masuk ke kebun kita ya untuk panen sawit, jangan lupa baca ini. Masya Allah la quwata illa billah. Masuk ke tempat kantor kita, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, Masya Allah la quwata illa billah. Ini doa ini. Pernyataan dari kita kepada Allah bahwa ini semua datang dari Allah dan semoga dan tidak ada kekuatan kecuali karena Allah dan semoga ini tetap langgeng. Jadi ini doa untuk mencegah harta kita bangkrut. Ini doanya. Masya Allah la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dia Allah Tuhanku mengirimkan petir, husbanan diartikan petir, ya, oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan Tuhanku mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Falantas tati alahu tolaba, maka tidak akan engkau mampu lahu kepada kebun itu, kepada air yang surut ke dalam tanah, tolaban mencari, menuntut, tolabul ilmi menuntut ilmu, tolaban mencari atau menuntut. Kamu tidak bisa mencari air lagi kalau sudah disurutkan ke dalam tanah. Mudah-mudahan Allah menyurutkan air sungaimu, mengirimkan petir dari langit sehingga terbakar kebunmu. Nah, dan seterusnya nanti kita masih berlanjut lagi pada ayat 42 sampai yang belakangnya, sampai pada kesimpulannya. Ya, kita sambung besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.